Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ahmad Lakadir di Dandim 931 pagi. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai operasional di dalam kantor pos cabang Gorontalo. Kenalkan, nama saya Kade Yoga. Kedatangan saya ini saya akan mewawancarai beberapa petugas mengenai digital marketing atau berkaitan dengan pemasaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya sebagai mahasiswa manajemen akan melakukan wawancara riset pemasaran manajemen terkait fenomena atau masalah yang terjadi di perusahaan PT Pos cabang Gorontalo. Baik, langsung saja ke inti pertanyaan wawancara, yaitu bagaimana standar ketepatan waktu pengiriman yang diterapkan di PT Pos cabang Gorontalo. Sebelumnya saya perkenalan dulu kali ya. Saya Maria, saya supervisor operasional. Mungkin semoga jawabannya memberikan dapat membantu dan membantu. Jadi bagaimana standar operasional dan bagaimana standar ketepatan waktu? Standar pengiriman yang diterapkan di PT Pos. Standar pengiriman. Oke, kalau untuk standar pengiriman sendiri PT Pos dan khususnya Pos Cabang Gorontalo ya, tentunya ya basicnya ya harus ada pengiriman penerima. Terus kalau untuk standar waktunya, itu tergantung alamat tujuannya kemana. Kalau misalnya di dalam kota Gorontalo itu H+1 atau 5+2 itu sudah berangkat. Kalau keluar daerah tergantung, jadi dalam Sulawesi, luar Sulawesi atau keluar negeri gitu. Jadi ada iniannya, ada kalau di kita namanya standar waktu, ada instrumennya, tergantung alamat tujuannya. Yaitu seberapa penting ketepatan waktu pengiriman dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan menurut pihak perusahaan. Seberapa penting ketepatan pengiriman ya? Tentunya penting sekali ya, dan memang dari PT Pos sendiri di cabang manapun itu pasti akan mengupayakan ketepatan waktu. Ketepatan waktu juga dengan armada kita yang setiap hari berangkat ke kantor tujuan, alamat tujuan. Kalau misalnya ke kantor cabang utama di Manado itu setiap hari. Kalau misalnya ke Sultan, ke Palu itu sekali 2 hari. Banyak juga pertanyaannya, bagaimana prosedur yang dilakukan untuk memastikan paket sesuai estimasi waktu kepada pelanggan. Prosedur yang dilakukan untuk memastikan paket sesuai estimasi ya. Kalau dari kita sendiri, dari manajemen sendiri, kalau untuk memastikan itu kita melakukan pengawasan ya, pembinaan, karena ada hal-hal yang memang berada dalam kendali, ada juga yang di luar kendali. Jadi ketika memang di dalam kendali ya kita lakukan pengawasan supaya kita bisa memilih dan menentukan oh ini di luar kendali kita. Jadi kita nggak bisa buat apa-apa ya kalau misalnya di luar kendali itu misalnya kerusakan kendaraan. Tapi kalau yang di dalam kendali kita lakukan dengan pengawasan, kemudian push ke tim baik itu yang di dalam provinsi Gorontalo ataupun yang di luar Gorontalo. Jadi pengawasan, komunikasi. Baik, pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana pihak kantor menangani keluhan pelanggan terkait keterlambatan informasi. Oke, bagaimana menangani keluhan
keterlambatan pengiriman. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, akan ada cash itu di dalam kendali kita, ada juga yang di luar kendali. Kalau seandainya di luar kendali, mungkin kita hanya dapat menyampaikan permohonan maaf. Kemudian kalau untuk PT Pos sendiri itu ada yang namanya garansi, garansi. Jadi kalau misalnya keterlambatannya gara-gara dulu, kalau misalnya memang kelalaian petugas, ada kalanya kita akan PGR bertugas. Jadi ongkosnya akan diganti lagi sama petugas yang bersangkutan. Apakah mesin tertentu seperti lantai atau alitan dapat mempengaruhi kecepatan waktu pengiriman? Berpengaruh ya, karena memang di peak season itu kayak hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu yang rayanya itu memang bahkan harganya kayak 12 satu-satu gitu juga berpengaruh sekali ya. Kalau dari kita sendiri paling kita banyak-banyak lah koordinasi, banyak sharing teman-teman yang di lapangan. Karena kan biar bagaimana kita memang pengawas, jadi dari pengobatan kita di lapangan, jadi memang berpengaruh. Baik, itu saja pertanyaan wawancara saya. Jadi untuk bagaimana pelayanan masyarakat pada pelanggan atau Ketika kita meninggal itu artinya